Tiga sikap warga kerajaan. Kalau kita melihat di dalam Perjanjian Baru, kitab Perjanjian Baru ini dimulai dengan Injil Matius. Dan hal ini tidak kebetulan. Saya percaya urut-urutan Alkitab atau yang bahasa teologinya disebut kanonisasi Alkitab itu juga dalam kendali Roh Kudus. Jadi tidak kebetulan. Walaupun sebenarnya Injil yang tertua itu Injil Markus. Tetapi yang ditaruh pertama adalah Injil Matius. Mengapa demikian? Karena Injil Matius ini adalah Injil kerajaan. Jadi Injil Matius ini disebut Injil kerajaan. Mengapa demikian? Karena di dalam Injil Matius, Yesus ditampilkan sebagai raja dari kerajaan sorga. Jadi kata kerajaan sorga itu yang paling banyak muncul di dalam Injil Matius. Kalau saudara membaca di dalam Injil Matius, kalimat pertama sudah menyatakan hal itu, dikatakan inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud. Anak Daud. Siapa Daud itu? Dia adalah Raja Israel. Jadi Injil ini dimulai dengan asal-usul daripada sang raja itu. Saudara bisa melihat itu di dalam pasal 1 bagaimana Yesus lahir dan seterusnya ya. Setelah kita melihat tentang kelahiran sang raja, maka kita masuk kepada satu bagian dari Injil Markus yang sangat terkenal, yaitu khotbah di bukit. Itu mulai pasal 5 sampai pasal yang ke-7. Khotbah di bukit ini sebenarnya punya bobot yang sangat penting bagi kita gereja Tuhan. Jadi kalau saudara bandingkan dengan perjalanan bangsa Israel, maka itu ada korelasinya, ada kaitannya, ada hubungannya. Bagaimana bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, mereka menjadi bangsa pilihan Allah, maka mereka harus duduk di kaki Gunung Sinai untuk menerima 10 perintah Allah beserta peraturan-peraturan yang lain. Yang saudara bisa baca itu di dalam Keluaran, Imamat, Bilangan, bahkan Ulangan. Jadi itulah yang kita lihat di dalam Perjanjian Lama. Sekarang di Perjanjian Baru juga sama. Ketika Allah memulai umat Perjanjian Baru, maka Allah memulai dengan hukum kerajaan, yaitu khotbah di bukit. So itu khotbah di bukit ini mempunyai bobot yang sama sebenarnya dengan Taurat. Bedanya kalau Taurat itu untuk bangsa Israel atau untuk kerajaan Israel secara jasmani, maka khotbah di bukit ini adalah aturan untuk Israel rohani, yaitu saudara dan saya, gereja Tuhan. Makanya banyak ahli Alkitab menyelidiki tentang khotbah di bukit ini. Jadi khotbah di bukit ini adalah hukum-hukum kerajaan bagi saudara dan saya, umat kerajaan. Saya ingin mengambil 3 pesan yang saya boleh katakan intisari daripada khotbah di bukit ini. Melalui 3 pesan ini kita melihat bagaimana kita sebagai umat Tuhan, sebagai warga kerajaan sorga. Paulus berkata, kewargaanmu ada di sorga. Your citizenship is in heaven. Bagaimana kita sebagai umat kerajaan harus hidup di dunia ini. Makanya khotbah ini saya beri judul 3 sikap umat atau warga kerajaan. Nah, mari kita masuk kepada yang pertama, yaitu sikap terhadap masa depan. Jadi sikap terhadap masa depan adalah apa? Jangan khawatir. Mari kita baca Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari.
Jadi yang pertama, pesan daripada hukum kerajaan sorga. Atau bagaimana kita harus bersikap dalam hidup kita. Teristimewa menghadapi kehidupan di dunia tentang hari esok. Maka pesannya adalah satu. Sikap yang harus kita miliki adalah satu. Yaitu jangan khawatir. Haleluya. Saya yakin kekhawatiran ini adalah cirinya manusia ya. Kita ini banyak kekhawatiran. Mungkin kita tidak mengkhawatirkan tentang diri kita sendiri. Minimal kita pasti mengkhawatirkan tentang keturunan kita ya toh. Bagaimana nanti anak saya ini. Yang belum berkeluarga mungkin memikirkan nanti anak saya ini kapan bisa ketemu jodoh. Bisa enggak mendapatkan jodoh yang baik. Bisa enggak sekolah sampai nutut. Dengan keadaan pekerjaan saya ini. Kalau sudah punya cucu, nggak berhenti kekhawatiran itu. Bagaimana nanti cucu saya ini? Kalau cucu sakit, yang bingung opa-omanya. Jadi manusia ini memang hidup di dunia, itu banyak kekhawatiran. Tapi firman Tuhan memberikan pesan kepada kita. Sebagai warga kerajaan sorga, mari kita menghilangkan kekhawatiran ini. Dan kalau saudara membaca di dalam Injil Matius pasal 6, maka di situ kita diajak berpikir secara logis. Tuhan Yesus berkata, mengapa kita tidak usah khawatir? Karena kekhawatiran itu bujai, ya saudara. Nggak ada gunanya katanya. Kekhawatiran itu tidak bisa menolong apa-apa. Bukan karena kita khawatir lalu masalah bisa selesai, lalu semuanya bisa menjadi lebih baik. Kan enggak, betul saudara? Bahkan seringkali yang saya amati dalam hidup saya ini, apa yang kita khawatirkan itu tidak terjadi. Apa yang kita khawatirkan, yang kita sudah khawatirkan, jangan-jangan ini, semua itu tidak terjadi. Makanya Tuhan Yesus berkata, karena kekhawatiran itu nggak ada gunanya. Tidak bisa menolong kita sedikit pun. Bahkan kekhawatiran itu merugikan kita. Ya Pak Yasa. Apalagi kalau orang itu pembawaannya stres, lalu banyak kekhawatiran, wah pasti stres. Sudah stres, nggak bisa tidur. Kalau nggak bisa tidur, kesehatannya pasti terganggu. Nah, jadi memang kalau kita lihat memang kekhawatiran itu tidak ada gunanya. Tapi ya memang susah. Kadang-kadang walaupun kita ngerti ya tetap dikhawatirkan aja. Makanya sudah mari kita lihat bagaimana firman Tuhan menasehati kita untuk kita bisa mengatasi kekhawatiran ini. Yang pertama di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Luar biasa bukan? Tuhan tahu keadaan saudara. Tuhan tahu situasi kita. Jadi itu firman Tuhan berkata, ayo tidak usah khawatir, tapi nyatakan. Atau saya boleh pakai kata begini, bawa kekhawatiranmu itu di dalam doa. Serahkan kekhawatiranmu dalam doa. Apa yang saudara khawatirkan, bawa. Bicara kepada Yesus. Omong kepada Yesus. Tidak apa-apa, Tuhan tuh senang kalau diajak omong-omong. Katakan, Tuhan ini kekhawatiranku, tolong Tuhan. Serahkan kepada Yesus. Maka dikatakan apa? Damai sejahtera Allah. Yang melampaui akal, pikiran kita, yang melampaui logika manusia itu. Akan memenuhi hati dan pikiranmu. Coba saudara alami hal ini. Alami, saya cuma pesan satu, alami. Jangan dibawa terus kekhawatiran saudara. Tapi serahkan kepada Yesus. Bawa dalam doa. Dan yang kedua, kembali kepada ayat pokok kita tadi. Dikatakan apa? Yaitu kita harus belajar hidup. Dalam bahasa Inggris dipakai kata one day at a time. Dalam bahasa Alkitab yaitu kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Seperti yang saya katakan tadi. Kadang-kadang kita kesusahan tahun depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, sudah kita pikul sekarang. Nanti pada saatnya padahal semuanya tidak terjadi. Semuanya ternyata berubah. Makanya firman Tuhan berkata, coba tidak usah dipikul jauh-jauh. Cukup hari ini. Apa yang harus kita lakukan hari ini. Apa yang bisa kita lakukan hari ini, lakukan. Seringkali manusia ini kan gini, kita banyak khawatir, tapi kita nggak berbuat apa-apa. Khawatir dan kita banyak, tapi hari ini kita tidak melakukan apa-apa untuk mengantisipasi hari esok. Nah, sekarang coba kita balik. Kekhawatiran itu harus kita hilangkan, tetapi apa yang kita bisa lakukan, lakukan.
Baik, sekarang kita masuk kepada sikap yang kedua. Ini agak menggelitik, tapi memang itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sikap terhadap money, terhadap uang, yaitu apa? Jangan pelit. Coba saya bacakan dari Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini adalah salah satu pesan yang ada di dalam, tadi saya katakan, hukum kerajaan Allah, yaitu tentang harta. Saudara jangan salah paham, Alkitab tidak anti kemapanan, Alkitab tidak anti kekayaan, sama sekali tidak. Bapak Abraham diberkati kekayaan luar biasa, Ishak diberkati kekayaan luar biasa, Yusuf diberkati luar biasa. Jadi kaya itu enggak dosa, enggak ada yang salah. Yang salah yaitu kalau kita menghalalkan segala cara untuk mengejar kekayaan, itu sudah ingat, itu dosa. Kalau kita menghalalkan segala cara demi supaya kita kaya, makmur, itu dosa. Dan yang kedua, kalau kita menggunakan kekayaan kita hanya untuk kepentingan kita sendiri, itu dosa. Ya, saya harus bicara apa adanya. Sudah ingat dengan perumpamaan Lazarus dalam Injil Lukas dan orang kaya? Orang kaya enggak berbuat jahat loh. Coba sudah teliti lagi perumpamaan. Orang kaya enggak pernah berbuat jahat apa. Tapi ketika dia meninggal, dia masuk ke alam maut. Mengapa? Karena dia tidak punya hati yang murah hati. Kekayaannya hanya untuk dia nikmati sendiri. Nah, ini yang Tuhan tidak mau. Makanya dikatakan tadi, kumpulkanlah hartamu di surga. Di dalam Timotius, Paulus menasehatkan Timotius, ingatkanlah orang-orang yang kaya, supaya mereka bukan hanya kaya di dunia, tapi juga kaya kebajikan, kaya di surga. Sama. Dan kalau saudara membaca dalam Alkitab, apalagi kalau saudara rajin membaca Amsal, banyak kali Alkitab itu menasehatkan kita supaya kita menjadi anak Tuhan itu punya kemurahan hati. Karena Allah kita itu gracious. Allah kita itu penuh dengan kemurahan. Jadi inilah salah satu pesan. Jadi orang yang pelit dan orang yang serakah itu dekat-dekat sekali. Amsal kata itu kayak lintah dikatakan semua diakui. Ini punya aku, ini juga punya aku, ini punya aku, ini punya aku, semua punya aku. Makanya kalau sudah membaca di dalam kitab Taurat itu juga mengingatkan loh kepada kita. Walaupun Taurat itu sudah diganti dengan hukum kerajaan Allah, bukan? Makanya ini kan berkaitan sebenarnya memang. Di dalam Ulangan 24, bagaimana Musa memberitahu kepada bangsa Israel, kalau kamu menuai hasil bumi, hasil ladangmu, ojo dibersihno, jangan dikukuti kabeh, tinggalkan sebagian untuk orang-orang miskin. Tidak apa-apa kamu ambil yang besar, tapi yang kecil-kecil itu ya sudah, jinjailah, tinggalkan. Mereka juga butuh. Ini saudara baca sendiri, saudara bisa cek perkataan saya ini benar apa enggak. Jadi anak Tuhan tuh harus punya kemurahan hati, suka menolong orang, punya kemurahan hati, suka memberkati orang. Jadi kita harus pakai, ya mungkin ini lebih ke arah saudara yang mungkin bisa melakukan ya. Mari kita pakai saudara, berkat-berkat Tuhan itu. Ya tentu harus kita nikmati karena itu berkat Tuhan. Tapi jangan lupa berkat-berkat Tuhan itu juga untuk memuliakan Tuhan. Amin. Untuk memberkati banyak orang juga. Sekarang kita masuk kepada pesan yang ketiga. Yaitu sikap terhadap musuh. Jadi saudara nanti kalau ada waktu ya, coba dibaca. Matius 5, 6, 7 dibaca. Jadi saudara yang ketiga, Tuhan bicara terhadap musuh. Nah di sini saya kasih musuh itu tanda kutip. Mengapa saya kasih tanda kutip? Karena sebenarnya musuh yang sebenarnya, yang sesungguhnya itu cuma satu. Yaitu iblis. Itu musuh yang sesungguhnya dari anak Tuhan itu cuma satu. Iblis. Tapi ya dalam hidup kita ini kadang-kadang kita punya musuh tanda kutip ya saudara. Mungkin ada orang yang gak senang kepada kita, benci kepada kita, yang menzolimi kita, yang kita anggap musuh. Nah sekarang bagaimana kita harus bersikap? Mari kita baca bersama.
Injil Matius pasal 5 ayat 43 dan ayat yang ke-44. Ya sebenarnya ini satu rentetan, tadi sudah baca sampai ke bawah, tapi saya ambil 2 ayat ini aja. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi dari ayat ini kita lihat bahwa hukum kerajaan Allah ini ternyata lebih superior, lebih canggih dari hukum Taurat. Kalau hukum Taurat berkata apa? Kalau musuh harus dibinasakan. Tapi hukum kerajaan Allah kita ini sudah diangkat tinggi oleh Tuhan. Makanya perjanjian baru itu dikatakan dalam kitab Ibrani perjanjian yang lebih canggih, perjanjian yang lebih hebat, yang lebih mulia. Salah satunya di sini kita lihat. Tuhan Yesus berkata, bagaimana kita harus bersikap kepada musuh. Kalau dulu kamu begitu, sekarang lain. Kamu harus mengasihi musuh dan mendoakan mereka. Kemudian ditutup perikop ini dengan kata, karena itu kamu harus sempurna sama seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna. Ada seorang hamba Tuhan berkata demikian. Tidak ada satu perbuatan yang membuat kita lebih mirip dengan Tuhan kita selain kita mengasihi musuh kita. Dengan lain kata, ketika kita lakukan hal ini, pada saat itu kita ini paling mirip dengan Bapa kita. Saudara mau mirip Bapa? Ada lagu berkata seperti Yesus. Kita mau seperti Yesus, kita mau seperti Bapa. Ini lakukan. Kasih. Aduh susah memang, susah. Siapa bilang tidak susah? Makanya Tuhan Yesus kan ngomong, jalan menuju hidup itu kan sempit. Tidak gampang memang. Tapi bukan masalah gampang tidak gampang, tapi sekali lagi kita mau obedience. Ini masalah kita mau taat enggak? Kalau kita mau taat, minta kepada Roh Kudus, Tuhan tolong aku. Roh Kudus akan menolong kita untuk kita bisa mengasihi musuh kita. Untuk kita bisa mendoakan musuh kita. Dalam Roma 12 ayat 20 dikatakan apa? Jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Berbuat baik kepada orang-orang yang kita anggap musuh. Kita anggap loh ya. Sebelum saya akhiri firman Tuhan ini, saya teringat kepada satu cerita. Nanti saudara juga bisa baca di dalam 2 Raja-Raja pasal 6. Satu cerita yang baik sekali, di mana satu saat Elisa itu kan nabi yang luar biasa ya. Dan Elisa ini dia bisa menunjukkan musuh itu mau menyerang dari mana. Akhirnya Elisa ini di blacklist oleh musuh. Dia target yang nomor 1 harus dibunuh. Dan satu kali Elisa sudah dikepung oleh musuh. Sudah tidak mungkin lah bisa hidup itu. Bang Elisa sendirian, musuhnya pasukan. Tapi oleh kemurahan Tuhan, ya musuh itu seperti matanya dibutakan oleh Tuhan. Dan oleh Elisa diantar. Kamu mau ketemu siapa? Elisa, oke, aku antar. Diantar kemana saudara? Di perkemahannya orang Israel. Mereka tidak sadar, mereka masuk gitu ya. Begitu mereka masuk tengah, baru mereka sadar, waduh kita terjebak. Ini sudah di tengah-tengah ini. Bangsa Israel sudah siap nembak ini sudah ya. Mereka sudah di tengah, tinggal ditembak aja. Lalu pemimpin pasukan itu tanya kepada Elisa, Pak Elisa, tinggal perintah apa yang harus kami lakukan? Jangan dibunuh, kasih makan mereka. Hah? Yang benar aja, sudah ikuti saya. Kasih mereka makan, jamu mereka dengan sebaik-baiknya. Wah, saudara-saudara ya. Akhirnya tentara musuh ini bukan dibunuh, malah dijamu dengan makanan. Capcay, siombak, sioke semua keluar saudara ya. Wah, mereka menikmati makan besar luar biasa sampai kenyang. Akhirnya mereka bye-bye, kami pulang ya. Dan firman Tuhan mencatat sejak saat itu musuh ini tidak pernah lagi mengganggu bangsa Israel. Tidak pernah lagi menyerang orang Israel. Coba saudara bayangkan kalau saat itu mungkin yang terjadi sebaliknya. Mereka dibunuh habis, apa yang akan terjadi? Mungkin akan terjadi balas dendam dan sebagainya dan tidak tahu lagi. Nah saudara, inilah yang dikatakan ayat. Buat baik. Dengan perbuatan baik itu kamu seperti menumpukkan bara api. Jadi dia benar-benar, saya coba untuk mengerti ini apa artinya. Dia benar-benar sadar. Jadi itu mari, kita ini warga kerajaan, mari kita bersikap sebagai warga kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati, haleluya, puji Tuhan.